mengatakan saya minta maaf yang masih kuat diingatan kita, drama tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat yang pada akhirnya menjatuhkan vonis untuk 5 terdakwa. Sang eksekutor, Barada Richard Eliezer, diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer dinyatakan bersalah terlibat pembunuhan berencana Yosua yang diskenario oleh mantan Kadif Propam Polisi Ferdi Sambo. Usai vonis secara eksklusif, Rossi mewawancarai Eliezer di rutan Bareskrim. Banyak hal diungkap oleh sang eksekutor ini, mulai dari keberanian bersikap jujur hingga pengakuan dosanya dalam kasus terbunuhnya Yosua. Karena bagaimanapun juga seorang Richard Eliezer itu identik dengan apa yang disebut dengan kejujuran. Gitu. Bisa Icat ceritakan nggak momen apa yang menurut Icat paling menentukan bahwa akhirnya Icat mengatakan, ya saya mau jujur. Baik Mbak Rossi, jadi saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya Mbak Rossi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rossi. Pergulatan apa sih Cat? Mungkin bisa cerita gitu. Ya itu memang ada gejolak batin ya Mbak Rossi pada saat itu di saya antara berani berkata jujur atau tidak karena memang ya itu saya bilang tadi Mbak karena dari kecil saya diajarkan untuk selalu jujur dan pada fase yang kemarin itu saya diperintahkan untuk mengikuti kebohongan. Jadi ada gejolak Mbak dari dalam nurani saya. Kamu merasa ketika jujur ada risiko yang lebih berat atau dengan jujur kamu merasa lebih tenang? Jadi pada saat pertama kali saya jujur saya sudah tidak memikirkan risiko sih Mbak. Sudah saya menyerahkan semua kepada Tuhan Mbak. Saya pasrahkan hidup saya dan masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya berkata jujur Tuhan pasti tolong. Memasuki persidangan menurut Icat momen apa yang terberat dari saya tahu pasti semuanya berat. Tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa beratnya masa-masa persidangan yang sangat lama dan menyita perhatian. Tapi untuk seorang Icat, momen apa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rossi. Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua Bang Yos, Mbak Rossi, saya sangat merasa bersalah tentunya. Saya merasa sangat-sangat bersalah dan saya meminta maaf kepada keluarga Bang Yos, terlebih khusus orang tuanya Bang Yos tentunya. Dan saya berharap saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Mbak Rossi atas perbuatan saya yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk menebus kesalahan saya yang dengan berkata jujur. wawancara eksklusif Rossi dengan Eliezer berbuntut panjang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK langsung mencabut perlindungan fisik yang diberikan kepada Eliezer. LPSK menuding Eliezer melanggar kesepakatan dengan menerima wawancara. Dan kemudian banyak yang khawatir tanpa perlindungan LPSK, Eliezer terancam keselamatannya. Namun faktanya Eliezer bebas 4 Agustus 2023 lalu tanpa ada ancaman keselamatan apapun.